Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amar Khairul Zafran dengan NIM 1302403 dari kelompok 5. Akan mempresentasikan hasil makalah PKI kami, yaitu pemanfaatan rangkaian seri paralel termoelektrik dengan generator dengan panel surya sebagai sumber energi alternatif pada miniatur kendaraan beroda sederhana. Saat ini, lebih dari 80% kebutuhan energi global masih dipenuhi oleh bahan bakar fosil. Ketergantungan terhadap bahan bakar fosil ini menimbulkan banyak eh, dampak negatif seperti emisi karbon, dioksida, dan gas rumah kaca lainnya. Nah, kekhawatiran terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan mendorongkan pengembangan dan eh, peningkatan minat terhadap penggunaan energi alternatif lainnya yang lebih ramah lingkungan, terutama pada bidang industri otomotif. Solusi yang kami tawarkan pada makalah ini adalah kendaraan yang bersumber energi utama alternatif, menggunakan panel surya dan modul termoelektrik. Nah, dari situ rumusan masalah yang kami buat adalah bagaimana pemanfaatan modul termoelektrik dan panel surya sebagai substitut sumber energi konvensional. Bagaimana pemanfaatan rangkaian seri dan paralel dalam memaksimalkan arus dan tegangan listrik? Bagaimana menentukan besar energi dan daya yang terlibat untuk menggerakkan kendaraan beroda sederhana? Sedangkan ruang lingkup kajian yang kami buat adalah meneliti dan menjelaskan pemanfaatan termoelektrik generator dan panel surya sebagai substitut sumber energi konvensional, menjabarkan pemanfaatan serangkaian seri dan paralel guna memaksimalkan tegangan dan arus listrik, dan menentukan besar energi dan daya yang terlibat. Maka dari itu, anggapan dasar yang kami buat adalah penelitian ini menggunakan beberapa konsep dan hukum fisika sebagai dasar pengerjaan dan referensi mekanisme kerja. Hukum-hukum yang terlibat adalah efek Seebeck, efek fotovoltaik, hukum Kirchhoff, hukum Ohm, serta kinematika gerak benda. Nah, dari situ, hipotesis kami adalah jika penerapan sistem energi alternatif pada miniatur kendaraan listrik dilakukan secara optimal, maka kendaraan dapat bergerak selama jarak 30 meter dengan eh, memuat beban 300 gram. Pada kendaraan listrik ini ada beberapa konsep-konsep dan komponen-komponen yang diperlukan agar kendaraan dapat berfungsi secara optimal. Yang pertama adalah panel surya, yang merupakan suatu jenis pembangkit listrik yang dapat mengkonversi energi cahaya menjadi energi listrik. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan prinsip fotovoltaik, di mana ketika dikenai cahaya, elektron-elektron yang terdapat pada permukaan panel surya tereksitasi dan terbebas dari ikatan atomnya. Maka dari itu, elektron-elektron bebas ini memiliki muatan yang tidak seimbang, sehingga menghasilkan potensial listrik. Komponen yang kedua adalah thermoelectric generator atau TEG, yang merupakan teknologi yang dapat mengubah perbedaan temperatur menjadi potensial listrik menggunakan prinsip Seebeck. Prinsip Seebeck bekerja dengan memanfaatkan perbedaan suhu pada dua semikonduktor beda jenis yang tersambung pada satu sisi. Jika terjadi perbedaan suhu pada kedua sisi semikonduktor, pasangan elektron dan lubang terbentuk dan akan menghantar energi panas menjadi tegangan listrik dan arus. Komponen yang ketiga dan keempat adalah baterai dan motor listrik. Baterai adalah perangkat yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Dalam penelitian ini, baterai digunakan sebagai penyimpan energi yang dihasilkan modul TEG dan panel surya dan akan menyalurkannya kepada motor DC. Sedangkan motor DC akan mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dengan menggunakan prinsip elektromagnetik yang dapat menggerakkan magnet di dalam motor untuk menghasilkan gerakan berputar. Dalam penelitian kami menggunakan metode kuantitatif yang bertujuan untuk mengukur dan menganalisis data secara objektif. Selain itu, fokus penelitian kami adalah aplikasi rangkaian seri paralel TEG dan panel surya untuk memaksimalkan pengetesan baterai, implementasi rangkaian seri paralel TEG dan panel surya, dan efisiensi dan potensi pengembangan rangkaian seri paralel TEG dan panel surya.
Dalam penelitian kami, teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah studi kepustakaan, eksperimen, dan kerja praktik. Untuk memaksimalkan daya hasil dari kedua sumber energi dan baterai, rangkaian listrik harus dirancang terlebih dahulu. Rangkaian seri digunakan sebagai rangkaian antara kedua sumber energi karena memiliki daya hasil yang lebih besar. Dan untuk mengatur dan menstabilkan hasil tegangan kedua sumber agar dapat disalurkan pada baterai, modul pengecas atau charger digunakan. Maka dari itu, rangkaian listrik didesain agar dapat terbentuk dari tiga subsistem. Subsistem pengisian daya, subsistem penyimpanan energi, dan subsistem penggerak. Untuk sistem penggerakan kendaraan ini menggunakan 4 roda yang terhubung pada 2 poros. Kedua poros ditempatkan pada rangka menggunakan prinsip floating axle agar dapat berputar dengan sempurna. Penggerak utama kendaraan adalah motor yang terhubung dengan poros belakang melalui sistem belt drive yang memindahkan energi tenaga dari satu poros ke poros lainnya menggunakan sabuk yang melingkari dua atau lebih puli. Sedangkan desain miniatur kendaraan secara umum sebagai berikut. Pada bagian atas rangka, terdapat panel surya, keranjang muatan, modul TEG, dan modul charger. Selain itu, di sisi bawah rangka, terdapat motor, saklar, dan baterai. Komponen ini diletakkan di bawah untuk memudahkan pemasangan rangkaian listrik dan menghubungkan baterai dengan motor. Untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi kendaraan kami, pengujian terhadap kendaraan dilakukan. Pengujian ini dilakukan dengan kondisi di ruangan tertutup setelah pengecasan baterai selama 30 menit menggunakan panel surya dan modul TEG dan ditempatkan beban seberat 300 gram pada keranjang beban. Hasil rata-rata dari pengujian ini pada jarak 30 meter, eh, kecepatan rata-rata yang ditempuh kendaraan adalah 1,47 meter per detik. Dengan menggunakan data yang dihasilkan pengujian tadi, analisis efisiensi sistem dapat dilakukan. Analisis efisiensi panel dilakukan dengan mengasumsi intensitas cahaya matahari di lokasi sebesar 1000 watt per meter kuadrat. Dari situ diperoleh nilai efisiensi konversi energi sebesar 13,18%. Sedangkan untuk analisis efisiensi sistem, secara teoritis, nilai tegangan yang diharapkan dari sistem sebesar 6,5 volt. Tetapi nilai aktual yang didapat berkisar 3,9 sampai 4 volt. Maka diperoleh nilai efisiensi konversi sistem sebesar 60%. Efisiensi sistem tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lingkungan, terutama untuk panel surya yang membutuhkan cahaya intensitas yang tinggi, material pada panel surya dan modul TEG, desain sistem seperti rangkaian, dan resistansi diri komponen. Integrasi kedua teknologi ini memungkinkan pemanfaatan energi yang lebih efisien. TEG dapat mengonversi limbah panas menjadi listrik dan panel surya juga dapat menangkap energi matahari secara efisien. Dalam skala kecil, sistem ini dapat diaplikasikan pada perangkat IoT. Sedangkan pada skala besar, kombinasi ini dapat mendukung microgrid berbasis energi terbarukan. Pengembangan pada material termoelektrik dan fotovoltaik juga dapat meningkatkan efisiensi penghasilan TEG dan panel surya secara signifikan. Maka dari itu, kesimpulan yang kami dapat adalah proyek kendaraan listrik ini berhasil terrealisasikan. Kendaraan yang diberi beban 300 gram berhasil bergerak menempuh jarak 30 meter dengan kecepatan rata-rata sebesar 1,47 meter per detik dengan waktu tempuh tercepat 15,71 detik dan waktu terlambat 29 detik. Terdapat 3 saran yang kami utarakan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Yang pertama adalah diperlukannya penelitian lebih lanjut untuk mengoptimalkan efisiensi kinerja kendaraan. Yang kedua adalah dilakukan optimalisasi sumber energi agar energi listrik yang dihasilkan lebih optimal. Yang ketiga adalah diperlukan pengujian di berbagai kondisi untuk memperoleh data performa yang lebih lengkap dan detail. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.